Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jumari S. dari Prodi PJJ Manajemen di mata kuliah Bisnis Intelijen. Sini saya akan sedikit mereview uh, dua jurnal seperti yang kita ada yang tampil di layar. Yang pertama, jurnal pertama yaitu judulnya Perancangan Bisnis Intelijen Sistem pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Ini saya bisa lihat sendiri latar belakangnya pembuatan jurnal ini, yaitu yang itu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok yang lebih baik, pemantauan data kesehatan di suatu farmasi ya. Terus tuj- tujuan dari tujuan dan manfaat jurnal pertama ini yaitu satu, pengelolaan persediaan obat yang lebih efisien. Yang kedua, pemantauan pola penyakit, pengambilan keputusan yang lebih baik, monitoring efektivitas program kesehatan. Terus metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan jurnal pertama ini yaitu pengumpulan data. Terus dapat dilihat pada tabel 1 dan 2, proses pengelolaan dengan metode lab, kemudian melalui proses validation. Tiga, data kemudian dibuat menggunakan dimensi pasien. Yang keempat, teknologi yang diterapkan pada penelitian, di mana seperti gambar yang terlihat ini ada input, proses, dan output. 5, hasil yang didapatkan dari hasil penelitiannya itu, sistem yang telah dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi bisnis intelijen tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga mendukung untuk bidang kesehatan, pemerintahan, dan layanan. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mungkin tentang penyelesaian masalah ini data spasial dan disajikan dalam bentuk map. Hal ini penting karena pengguna dapat melihat lokasi kecenderungan penyakit pada puskesmas dari lokasi penggunaan berada menggunakan perangkat mobile. Nah, ini ada jurnal yang kedua, di mana judulnya yaitu Analisis Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Bisnis Intelijen Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan RI. Latar belakang dari jurnal kedua ini yaitu pada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama untuk menciptakan sistem informasi dalam suatu organisasi yang tangguh dan mampu menghasilkan keunggulan kompetitif di tengah pasien yang semakin ketat. Yang selanjutnya itu tujuan dan manfaatnya itu satu, data warehouse, bisnis analitik. Nah, di bisnis analitik ini ada dua macam lagi, yaitu laporan dan queries, terus data yang berupa teks dan web mining dan perangkat statistik lainnya. Terus ketiga, manajer eksekutif BPM strategis. Terus manfaatnya yaitu ada tiga, yaitu satu, pimpinan perusahaan atau pejabat direktur jenderal anggaran dapat menganalisa sistem penerimaan negara bukan pajak dan direktorat jenderal anggaran melalui aplikasi bisnis intelijen, serta dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi dan permasalahan yang dihadapi pada sistem penerimaan negara bukan pajak. User atau staf pelaksana di Direktorat Jenderal Anggaran dapat merancang aplikasi bisnis intelijen yang sesuai dengan kebutuhan dalam menganalisa sistem dan kebutuhan laporan dari penerima negara bukan pajak. Stakeholder dapat dengan mudah mengambil kebijakan dalam mengakses laporan-laporan terkait data penerima negara bukan pajak dari aplikasi bisnis intelijen. Metode penelitian yang digunakan yaitu satu, pengumpulan data ke sistem yang ada, terus merancang sistem secara rinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada. Teknologi yang diterapkan pada penelitian ini untuk Oracle Business Intelligence, Transit Editing
Edition Edition atau disingkat dengan OBIEE, sebuah paket software enterprise bidang bisnis intelijen atau BI yang memiliki fungsi software BI dalam cakupan luas diantaranya dashboard dashboard interaktif, full ad hoc, operate intelligence, sales, dan macam segalanya ya. Penerapan perancangan ini sudah di gambar ini, dan hasil yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu aplikasi bisnis intelijen menampilkan informasi dalam berbagai bentuk format yang mencerminkan gambaran data CNBP secara global dan detail. Terus penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yaitu untuk penelitian selanjutnya aplikasi bisnis intelijen masih memberikan peluang untuk dikembangkan sehingga pengembangan berikutnya dapat memenuhi kebutuhan informasi sampai pada level CNBP pada tahun akan berjalan, yang serta dengan versi mobile dan diakses terbatas terbatas dalam lingkup jaringan Kementerian Keuangan. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang dua jurnal yang telah direview. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.